Oke ya, selamat siang semua. Kita mulai pelajaran hari ini ya. Setelah kemarin yang polimer, hari ini kan nanti ada 3 ya, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Cuma yang materinya paling banyak itu adalah yang karbohidrat. Jadi kita hari ini kita habisin dulu yang materi yang karbohidrat ya. Jadi setelah kita kan pernah tahu pas pelajaran biologi juga ya kelas 11 tuh biasanya kalau belajar yang sistem pencernaan, nah nanti di situ biasanya ada materi mengenai zat-zat makanan ya. Nah itu kita pertama kali di situ bisa mengetahui bahwa di karbohidrat ada 3 macam, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Nah, sekarang kita lihat mereka ini juga termasuk sebenarnya masuk ke jenis polimer, terutama yang polisakarida gitu ya. Nah, monomer-monomernya itu ya bagian satu-satunya itu dalam karbohidrat itu adalah di monosakarida. Jadi monosakarida itu yang memang dia satu senyawa yang tidak bisa terhidrolisis lagi. Artinya dia memang ya terdirinya dari senyawa-senyawa ini gitu ya. Nah, kita lihat sekarang di layar ya. Kita lihat di layar yang familiar di kita. Pertama adalah glukosa. Jadi glukosa itu kita lihat ya, dia itu modelnya seperti ini. Jadi semua monosakarida kebanyakan memiliki gugus fungsi ini CHO. Kemarin kita udah belajar CHO ya. CHO itu adalah aldehid. Nah, jadi ada aldehidnya, terus ada alkoholnya ya, ada OH-nya. Nah, jadi glukosa itu seperti itu. Nah, dia yang paling sering kita temui ya, sering disebut sebagai gula darah karena di darah yang masuk ke dalam sel itu dalam bentuk glukosa. Kadar kemanisan dia masih kurang dibandingkan dengan yang sukrosa gitu ya, tapi dia masih lebih manis dibanding silosa. Nah, itu glukosa di sini. Ya, terus yang kedua fruktosa. Dari kata fruknya ini ya, biasa kalian ingat-ingatnya kalau fruktosa itu banyak ditemui di mana? Kalau fruktosa itu banyak ditemui di dalam buah-buahan dan juga madu gitu ya. Jadi fruktosa itu adalah gula dengan, biasanya juga suka ada tuh soal di UN, itu adalah fruktosa itu adalah gula dengan kadar manis yang paling tinggi. Jadi yang paling manis dalam jumlah yang sama itu kadarnya itu adalah si fruktosa. Nah, dia agak beda dengan yang lain karena dia di sini memiliki keton ya. Jadi dia ada gugus keton. Nah, dia itu makanya kadang suka disebut sebagai ketosa. Jadi gula yang mengandung gugus keton gitu ya. Jadi dia berbeda dari gula yang lain. Kalau gula yang lain itu pas diuji dengan uji toleransi, kan kita pernah ingat ya pas kita belajar yang aldehid dan keton. Kalau aldehid itu pada saat diuji tolen mampu membentuk cincin perak di bawah ya, sedangkan kalau fruktosa enggak gitu ya. Jadi dia ada uji sendiri, ntar kita lihat uji fruktosa itu apa ya, karena dia memang berbeda dari yang jenis yang lain kebanyakan. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga. Nah, biasanya juga gitu cuma belajarnya sampai yang sini ya, yaitu si galaktosa, karena memang yang paling sering ditemui itu 3 itu, yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Nah, kalau galaktosa ini mirip seperti glukosa, cuma bedanya dia itu isomer cerminnya aja. Jadi misalnya kalau glukosa OH-nya di sebelah sana, nah nanti dia di sebelah sini gitu ya. Jadi dia beda tipis dengan glukosa, dan dia nggak ada yang merangkap dua yang ketonnya ya, seperti di fruktosa. Nah, dia galaktosa itu banyak terdapat di laktosa. Laktosa itu yang ada di susu ya.
Nah, dia biasanya keadaannya nggak sendirian. Dia tuh mirip dengan glukosa. Nah, jadinya dia itu keadaannya tuh biasanya selalu terikat dengan si glukosa. Kalau direaksikan hidrolisis ya, baru dia terpisah gitu. Dia secara itu kurang manis dibanding silosa juga, tapi dia lebih manis dibandingkan laktosa itu sendiri gitu ya. Nah, ini yang biasa jarang didengar itu adalah yang keempat dan kelima, yaitu silosa dan ribosa ya. Nah, kalau ribosa itu kalian familiar karena dia kita pernah belajar di biologi ya. Nah, itu kan ada DNA dan RNA, mereka adalah jenis gula ribosa. Jarang dia nggak ada di produk kayak produk makanan gitu ya ribosa, karena dia banyaknya yang itu terjadinya di DNA, yaitu pada saat pembentukan asam nukleat gitu. Nah, ini bentuk dari si ribosa. Nah, kalau silosa juga nggak terdapat bebas di alam, jadi dia harus dihidrolisis dulu, biasanya dari kayu ya, kayu-kayu atau dari jerami. Nah, itu baru setelah hidrolisis baru nanti muncul silosanya gitu. Tingkat manisannya lebih tinggi dibandingkan maltosa. Ya, cuma yang biasanya sih kalau tingkat kemanisan yang ditanya tuh fruktosa. Jadi gula mana yang paling manis? Jawabannya diingat aja fruktosa. Karena fruktosa banyak ditemukan di buah dan di madu. Kan kita tahu ya kalau madu rasanya secara alami memang sangat manis gitu. Nah, kalau ribosa itu yang DNA sama RNA itu ya. Nah, sekarang ini yang primer. Sekarang kita lihat yang monosakarida. Sekarang kita lihat yang disakarida ya. Berarti kalau disakarida berarti dia disusun dari di itu berarti dua monomer. Nah, sekarang kita lihat seperti apa contoh dari disakarida ya. Nah, ini bisa dilihat di sini. Jadi ada 3 ya yang sebenarnya macam-macam karena karbohidrat itu jenisnya macam-macam. Cuma ini biasanya yang paling sering dan yang frekuensinya sering kita temui. Yang pertama adalah maltosa, ya maltase atau maltosa. Kita lihat di sini modelnya seperti apa. Nah, kalau maltosa itu dia terbentuk dari 2 glukosa. Jadi ada 2 glukosa yang terikat. Nah, 2 molekul glukosa yang terikat, saat dia terikat sama glukosa dan glukosa, dia akan menjadi maltosa. Ya, seperti halnya dengan glukosa, karena glukosa sifatnya larut dalam air, maltosa juga sama, berarti juga larut dalam air. Dia lebih manis dari laktosa. Ya, laktosa kan sebenarnya dari susu, nah itu nggak begitu manis, tapi lebih kurang manis jika dibandingkan dengan sukrosa. Karena sukrosa kan mengandung fruktosa, yang kita tahu bahwa fruktosa itu yang paling manis. Nah, ini biasanya banyak kita temui pada bubur bayi atau yang susu maltase ya. Susu yang mengandung maltase itu artinya dia mengandung pemanisnya yaitu si maltosa itu ya. Jadi malted milk itu dia ada kandungan si maltosanya. Nah, sekarang laktosa dari namanya ya, ini semuanya pasti mengandung glukosa, cuma tinggal lihat pairingnya, pasangannya siapa gitu yang dengan dia. Kalau laktosa itu glukosa dan galaktosa, tadi kita kan ada galaktosa di situ. Nah, ini terdapat alami pada semua produksi susu mamalia ya. Itu ada laktosanya, kecuali itu ada beberapa sih mamalia yang nggak mengandung laktosa, contohnya susu kambing gitu. Jadi itu laktosa. Terus habis itu selain itu kalau secara alami terdapatnya pada susu, dia juga bisa diproduksi, bukan diproduksi sebenarnya, kita bisa ambil kalau misalnya ada pabrik keju, nah itu hasil sampingannya yang sayang kalau dibuang itu adalah si laktosa itu. Nah, nanti si laktosanya bisa dipakai untuk tambahan pada saat membuat susu formula. Gitu ya. Itu adalah laktosa ya. Jadi laktosa itu terdiri dari glukosa dan galaktosa. Terus dia juga kurang larut juga dalam air ya si laktosa itu, karena ada sifat si galaktosa yang susah larut dalam air.
Nah, sekarang kita lihat sukrosa ya. Kalau sukrosa ini sebenarnya yang di dalam tebu ya sebagai yang bahan utama pembuatan gula pasir itu yang di tebunya sendiri itu nggak ada glukosa sendiri, dia itu adanya sebenarnya adalah si sukrosa. Karena si sukrosa itu kan banyak terdapat di buah-buahan, artinya plant based ya. Jadi banyak terdapat pada tanaman atau tumbuhan. Jadi yang kayak tebu, bit, terus nanas, wortel dan lain sebagainya ya. Yang ada hubungannya dengan buah, dia juga kebanyakan mengandung sukrosa ini. Jadi dia sukrosa itu adalah gabungan antara glukosa dan fruktosa, ya. Nah, selain itu kalau yang sukrosanya digunakan juga untuk mengawetkan buah dalam kaleng. Jadi kaleng kita ada makanan kemasan yang buah-buahan itu yang di kaleng. Nah, untuk pengawetnya digunakan sukrosa. Makanya kebanyakan manis. Sirup manisnya itu adalah tambahannya adalah si sukrosa itu. Ya, jadi dia cocok hubungannya dengan yang buah-buahan gitu ya si sukrosa. Nah, kalau ditanya tebu itu ya yang kandungan utamanya apa ya? Adalah sukrosa. Ya, jadi nantinya kalau udah dihidrolisis baru nanti ada glukosanya, kita tahu bahwa dan dia juga ada fruktosanya. Ini yang disakarida ya. Nah, berarti kita lanjut sekarang ke yang polisakarida. Nah, polisakarida itu adalah kalau monomernya itu nggak satu, nggak dua, tapi dua atau lebih. Ya, lebih dari dua, bisa tiga dan seterusnya. Karena memang si polisakarida itu karbohidrat yang kompleks dan ukurannya sangat besar, ya polisakarida itu. Makanya yang kebanyakan dimakan manusia itu kan bentuknya kebanyakan poli, ya dari kayak tepung. Nah itu lebih lama proses pencernaannya karena yang bisa diserap oleh sel itu bukan dalam bentuk poli, tapi dalam bentuk mono, gitu ya. Jadi ada tahapan-tahapan untuk memecah. Nah itulah makanya kalau di pencernaan ada enzim pencernaan fungsinya untuk memecah itu yang poli ini. Nah ini polisakarida yang termasuk ke dalam jenis polimer. Ini macam-macam ya, sebenarnya nggak cuma segini aja, tapi macam-macam. Pertama ada yang familiar kita itu adalah amilum. Amilum itu zat tepung ya atau zat pati. Jadi yang ada dalam tepung-tepungan itu adalah amilum. Banyak terdapat pada umbi-umbian, batang ya, daun dan biji-bijian. Jadi yang kayak makanan utama itu ya, itu pasti banyak mengandung amilum kayak di beras ya, terus di gandum itu banyak mengandung amilum. Nah ini dia terdiri dari dua macam polisakarida, yang keduanya adalah polimer dari glukosa, yaitu amilosa dan amilopektin. Jadi ini juga polimer digabung lagi jadi lebih besar lagi, yaitu si amilum. Nah biasa karena terdiri dari dua hal yang berbeda, makanya si kayak karbohidrat, protein, dan lemak itu masuknya ke polimer yang kemarin itu adalah polimer yang direaksikan dengan kondensasi ya. Jadi dia biasa terdiri dari dua hal yang berbeda. Nah itu amilum biasa di zat makanan pokok. Terus yang kedua glikogen. Glikogen itu kan kebalikan dari kalau glukosa itu ya yang monomernya. Nah kalau jika kadar glukosa bertambah maka sebagian diubah menjadi glikogen. Kan ada tuh ya enzimnya dibalik glikogen jadi glukosa, glukosa jadi glikogen. Jadi glikogen itu bukan dalam bentuk gula yang di dalam darah gitu ya, justru dia dibalik, dia itu sebagai cadangan gulanya ya. Nah yang glikogen itu banyak terdapat dalam otot untuk sumber energi aktivitas yang sehari-hari. Nah sumber dari glikogen secara alami selain dari yang tadi ya, kalau kita gula darahnya berlebihan diubah jadi glikogen, adalah kalau kalian mengkonsumsi kerang, alga, dan rumput laut. Jadi banyak terdapat yang dari makanan-makanan di laut itu banyak mengandung glikogen gitu. Nah terus yang ketiga
adalah selulosa. Nah, selulosa itu biasanya kalian suka dengar kalau kalian belajar tumbuh-tumbuhan tuh. Pas lagi bagian jaringan tumbuhan, itu biasanya ada sering kita mendengar kata selulosa. Karena selulosa itu banyak terdapat di dinding sel, di sel-sel tumbuhan, gitu ya, selulosa. Jadi dia banyak terdapat di tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan ya. Nah, itu adalah dia mengandung serat yang sangat tinggi, itu adalah pasti dia mengandung selulosa itu, gitu. Ya, jadi kalau amilum banyak terdapat di makanan pokok manusia, glikogen adalah saat glukosanya itu terlalu banyak, terus nanti ditukar ya dalam bentuk glikogen, selulosa banyak terdapat di tumbuhan. Oke, sebelum lanjut ke uji lab dari karbohidrat, ada yang mau ditanya nggak? Oke, boleh. Mm-mm. Mm-mm. Enggak, jadi itu sebenarnya si hatinya itu tempatnya aja ya. Jadi sebagai tempat pembentukannya, karena dia ada hormon di situ yang bisa mengubah hormon dan enzim yang bisa mengubah si gula jadi glikogen gitu. Jadi itu cuma tempatnya aja ya, karena kan di situ tempatnya aja tempat pembentukan glikogen dari glukosa. Jadi glukosanya sendiri sebenarnya ya sudah ada di sel darahnya gitu ya. Cuma kalau kelebihan si hati itu akan mensekresi ya, menghasilkan, mensekresikan itu artinya menghasilkan si enzimnya. Nah, nanti baru diubah. Nah, itu kan yang nanti juga dibantu oleh pankreas ya, yaitu si insulin gitu ya. Insulin itu kan fungsinya mengubah glukosa menjadi glikogen. Cuma kan kalau orang sakit diabetes itu kan berarti produksi hormon insulinnya itu sudah terhambat ya, karena terlalu banyak si glukosanya. Nah, makanya pas di air urinnya, pas dicek kok ada gula, padahal harusnya kan gula itu disaring di ginjal. Nah, itu berarti ada masalah di produksi hormonnya, di produksi enzimnya. Hormon dan enzim, hormon insulin dan juga nanti ada enzimnya, lupa enzimnya apa di situ ya. Jadi cuma tempatnya aja, bukan tempat produksi si glikogennya, bukan gitu. Oke, ada yang mau ditanya lagi selain pertanyaan itu? Kalau nggak ada, kita lanjut ya ke uji-uji karbohidrat. Nah, ini macam-macam. Ujinya ini kenapa macam-macam ya? Karena tergantung aja kebutuhannya. Kita mau cari apa dari sampel yang kita punya. Misalnya kalau kita cari apakah sakit urin ini misalnya, apakah seseorang mengandung urinnya mengandung glukosa atau enggak, berarti kan kita cuma cukup uji aja dengan zat yang bisa mengetahui apakah di situ memang ada glukosanya atau enggak dan seterusnya ya. Kita lihat ya contohnya. Nah, ini uji-uji pada karbohidrat. Jadi nggak cuma ini ya, sebenarnya macam-macam banget. Uji karbohidrat ini cuma kasih yang yang sering dilakukan. Nah, jadi yang pertama itu kita bisa lihat di sini uji Molich ya. Jadi Molich itu nama orang yang menemukannya, tapi si uji Molich itu artinya Molich itu adalah zat kayak alkohol ya, campuran alkohol 95%, terus 5%-nya ada asam. Nah, itu kalau mereka dicampur dan diteteskan ke dalam suatu sampel yang kita pengen tahu apakah si sampel itu mengandung glukosa atau tidak adalah dengan melakukan uji Molich ini. Nah, nanti kalau misalnya si campuran zat itu ya, tadi zat Molichnya itu yang
saat uji MOLI itu ternyata ada warna ungu di sini, berarti mengatakan kita bisa tahu bahwa di sini si sampelnya itu mengandung monosakarida gitu, mengandung monosakarida berarti mengandung glukosa gitu ya. Itu si uji MOLI. Nah, berarti itu bisa kita uji di sampel urin gitu ya misalnya. Oh, ternyata urinnya ada glukosanya ya. Berarti itu ntar berarti warnanya ungu. Kalau misalnya negatif berarti nggak ada perubahan di sampel yang kita punya gitu ya. Itu uji MOLI. Jadi diingat ya warnanya ungu ya, memberikan uji bahwa adanya karbohidrat secara kualitatif. Kualitatif nanti kita nggak tahu. Kalau uji yang lab misalnya, oh kadar gulanya sekian persen gitu ya. Nah itu kita nggak tahu, kita nggak bisa tahu dengan uji MOLI ya. Jadi kalau yang persen ada angkanya berapa persennya, itu lebih kompleks lagi ujinya, nggak cuma melalui uji MOLI ini. Jadi kalau uji MOLI cuma pengen tahu ada atau tidak kandungan dari karbohidrat di dalam suatu sampel. Nah, sedangkan yang nomor 2 itu adalah uji iodium. Jadi kalau uji iodium tahu ya, berarti yang ditetesin di dalam sampelnya itu adalah si iodium itu sendiri. Nah, kita lihat ya, jadi iodium itu kan nanti pas saat dimasukkan ke dalam si sampel itu, ya kalau kalau dia warnanya biru, nih yang warna biru seperti ini, berarti ada amilum. Di dalam sampel tersebut mengandung amilum gitu. Tapi untuk kalau glikogen gitu ya, kalau glikogen dia warnanya itu adalah warna merah bata gitu. Jadi beda-beda. Kalau yang untuk kan tadi macam-macam tuh ada di dalam yang polisakarida, misalnya kalau amilum dia warnanya akan berubah menjadi biru ya. Nah, doxtrin itu juga termasuk jenis polisakarida, cuma tadi kita nggak bahas. Kalau doxtrin warnanya merah anggur. Kalau glikogen dan sebagian polisakarida yang lain, misalnya warnanya jadi warna merah coklat. Cuma biasanya yang pertanyaannya itu kalau amilum. Nah, kalau amilum, misalnya dia bilang ada suatu sampel, kalau diuji iodium warnanya jadi biru. Dan kita udah tahu itu pasti karbohidratnya itu kalau diuji dengan iodium warnanya berubah jadi biru adalah amilum gitu. Nah, terus yang ketiga, uji Benedict ya. Uji Benedict itu membuktikan adanya gula prereduksi. Gula prereduksi itu berarti yang disakarida biasanya ya, kayak maltosa. Terus habis itu kecuali monosakarida juga bisa, yaitu glukosa, galaktosa dan semuanya. Semua bisa diuji dengan uji Benedict ini, kecuali satu, yaitu si sukrosa. Jadi kalau sukrosa itu tidak bisa dilakukan uji Benedict ya, walaupun sukrosa itu termasuk ke dalam disakarida. Jadi kalau sukrosa dianya cuma mengandung sukrosa, pada saat dia diuji oleh si Benedict ini, Benedict itu sebenarnya campuran antara valine A, jenis valine A dicampur dengan valine B. Nah, itu jadi Benedict. Nah, kalau si sukrosa dia nggak ada perubahan warna. Sedangkan kalau yang lain, monosakarida lain selain dan disakarida lain, itu akan berubah warna. Nah, akan berubah warnanya tergantung dari banyaknya gula yang terdapat di dalam sampel tersebut gitu. Jadi kalau kan sampelnya itu ternyata kandungan gulanya kurang dari 0,5%, ntar warnanya hijau atau hijau agak kuning, tapi warnanya masih hijau nih. Berarti ini masih sedikit kurang dari 0,5%. Tapi kalau udah warnanya agak kuning, berarti kandungannya sudah dari 0,5 sampai 1% ya, warna kuning. Ini sini nggak ada ya, kalau kuning itu yang nggak se-orange ini. Tapi kalau udah warnanya orange, berarti dia udah lebih dari 1%, 1-2%. Tapi kalau warnanya udah merah banget ya, makin pekat ke arah merah, berarti itu kandungannya lebih dari 2%. Nah, biasanya uji Benedict ini dilakukan untuk
kita mengetes ya yang kandungan yang nutrisi. Kan kalau ada makanan misalnya ada kandungan nutrisinya misalnya gulanya berapa persen. Nah itu kualitatifnya bisa menggunakan si uji Benedict. Berarti nanti kalau yang lebih dari 2%, warnanya pasti pas kita cek jadi warna merah bata gitu ya. Jadi ini tergantung dari apa namanya si ini ya banyaknya secara kuantitatif kandungan gula di dalam sini. Ya semuanya bisa diuji kecuali kalau dia cuma mengandung sukrosa maka tidak akan ada perubahan, cuma kayak gini aja ya warnanya. Nah itu uji Benedict ya. Sekarang kita lihat kalau uji Seliwanov. Nah tadi kan Miss bilang nih ya kalau uji si fruktosa itu beda dengan yang lain, monomer yang lain, monosakarida yang lain, yaitu dia ada kandungan ketonnya. Nah si Seliwanov ini ujinya adalah untuk mengetahui apakah si suatu sampel itu mengandung ikatan keton. Nah, kalau misalnya gula yang lain nih, jadi kita tahu itu semuanya gula. Nah, kalau gula yang lain bisa dilihat di gambar sini, itu warna tidak ada perubahan warna. Jadi langsung warnanya nggak ada berubah. Cuma kalau dia mengandung gugus fungsi keton, yaitu di fruktosa itu, maka pada saat diteteskan warnanya akan berubah menjadi merah. Nah, ini khusus untuk pengujian dari si uji Seliwanov ini. Tadi Miss juga bilang ada macam-macam ya, jadi nggak cuma uji-uji ini aja, uji yang Fehling juga ada ya. Itu kalau kita pengen tahu juga membedakan mana yang mengandung, kalau ini ditetesinnya bukan Seliwanov tapi Fehling, itu bisa kita lihat kalau yang aldol sugar itu artinya yang nggak mengandung keton, berarti dia mengandungnya aldehid. Nah itu akan berubah jadi cermin perak di bawah. Nah itu uji Fehling. Tapi kalau dengan fruktosanya justru tidak terjadi perubahan, tidak mengakibatkan adanya cermin perak di bawah. Karena memang kalau keton itu kan tidak bereaksi dengan Fehling. Gitu. Oke, ini di sini ada yang mau ditanya? Oke, Oh, iya, betul. Ya, berarti itu cuma secara kualitatif ya. Secara kualitatif sebenarnya bisa aja. Ya, jadi sebenarnya contohnya misalnya kalau ini ya, mana yang tadi ya? Yang depan. Yaitu yang uji Molly ya. Uji Molly itu kan sebenarnya esensinya dia itu si Molly itu adalah 95% itu alkohol ya, terus sisanya 5%-nya adalah asam ya. Nah, kita bisa aja kalau misalnya kita nggak punya si Molly-nya itu kita bisa aja ambil alkohol. Alkohol kan sebenarnya secara alami juga ada ya, tapi tetap aja biasa kalau alkohol yang di sini lebih akuratnya sih pakai alkohol yang lab ya, yang kadarnya persentasenya tinggi. Tapi kalau misalnya nggak ada sama sekali, bisa pakai alkohol yang dari hasil fermentasi juga bisa. Ya, nanti tinggal ditambahkan dengan asam. Nah, cuma nanti persentasenya tetap harus sama, 95% yang alkohol, yang asamnya cuma 5% gitu. Nah, biasanya kalau yang nggak ada gulanya ya, nggak ada karbohidratnya sama sekali, itu nggak ada perubahan. Nah, kalau yang di situ ada perubahan, bisa aja ya. Jadi intinya kalau yang uji yang paling sederhana itu kan sebenarnya contohnya juga kalau uji yodium, ya kan uji yodium itu kan juga sebenarnya
Kalau kalau di lab yodium yang dipakai yodium murni. Coba kalau misalnya kita nggak ada yodium murni, misalnya cuma eh, biasa aja, nah kita bisa pakai garam yang mengandung yodium misalnya, ya. Itu tergantung, ya. Jadi kalau yang uji kualitatif yang macam molik dan yodium yang cuma mengetahui ada atau enggaknya itu bisa. Cuma kalau yang uji yang kuantitatif yang kita udah tahu berapa persen itu memang nggak bisa kayak Benedict itu kan itu harus dari filing A sama filing B. Nah, karena itu dia udah dihitung sedemikian rupa kalau warnanya sekian itu berapa persen, sekian berapa persen, nah itu nggak bisa pakai yang alami gitu, yang kuantitatif kayak yang uji Benedict. Terus, nah kayak Selimanov ini juga nggak bisa ya karena dia itu harus pakai ada si Selimanov itu ada zatnya sendiri, zat patennya sendiri yang kita harus beli gitu si zat pengujinya. Tapi kalau untuk kualitatif yang ada atau enggaknya glukosa itu biasa bisa gitu. Ya kayak tadi ya, yang uji yodium kita bisa pakai garam yang ada yodiumnya, uji molik juga kita bisa pakai asam plus sesuatu yang ada alkoholnya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanya lagi sebelum misalnya akhiri? Oke, nggak ada ya. Berarti hari ini Miss nggak ada tugas karena kan sebenarnya ini belum selesai ya. Masih ada protein dan lemak. Cuma mereka berdua emang sedikit. Jadi Miss sengaja nanti aja tuh mereka berdua langsung di hari Kamis gitu. Oke, jadi hari ini sampai di sini dulu. Nanti Miss share YouTube-nya di grup seperti biasa. Oke, selamat siang semua. Yo.